Singgah, singgah, kala singgah, panso minggah, durga kala sumingkir. Singa emo, singa wulu, sing suku sing asirah. Masuk dalam 5 wilayah kabupaten yaitu Wonosobo, Banjarnegara, Kendal, Pekalongan, dan Batang, dataran tinggi Dieng merupakan salah satu anugerah Sang Kuasa yang menyimpan banyak cerita dan kekaguman. Berada di ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut, suhu dingin merupakan teman yang akrab masyarakat Dieng. Pada bulan Juni sampai Agustus, suhu di Dieng bahkan bisa mencapai titik minus di bawah 0 derajat Celcius. Jaket tebal, kupluk dan sarung atau kain menjadi pakaian khas masyarakat Dieng ketika musim dingin melanda. Suhu ekstrem ini pun menciptakan budaya genenan atau berkumpul dekat sumber api saat udara dingin. Tradisi yang dilakukan oleh keluarga-keluarga di Dieng sejak zaman dahulu. Mereka mengelilingi tungku dan bercerita tentang berbagai hal, sembari minum kopi atau teh untuk menghangatkan badan. Tradisi ini mulai ditinggalkan sejak adanya perubahan budaya masyarakat karena adanya pengaruh modernisasi. Dieng sesungguhnya adalah kaldera, dengan Gunung Sindoro, Sumbing, dan Perahu sebagai tepinya. Terdapat banyak kawah sebagai tempat keluarnya material vulkanik. Keadaan ini tentunya sangat berbahaya bagi penduduk yang menghuni wilayah itu. Tercatat pada tahun 1979, kawah Sinila erupsi. Peristiwa ini memicu kawah Timbang mengeluarkan gas beracun yang membunuh 149 orang warga desa Kepucuan, Batur, Banjarnegara. Saknalika dinten Selasa manis niku dalu jam kalih niku wonten gempa. Gempa niku nggih duka ukurane pinten nggih mboten ngerti, tapi memang ageng niku Pak. Ketore bor patus niku. Lah niku masyarakat iku sami panik, sami medal sedaya teng latar. Barang teng latar iku ming kepireng suara ngowos tok. Ger ngoten. Mboten ngerti nek sing jebol sing meledos niku teng pundi niku mboten ngerti. Soale peteng niku. Pada masa sekarang ini, desa Kepucuan sudah menjadi tanah perkebunan. Hanya makam-makam lama korban tragedi Sinila yang menjadi pengingat bahwa pernah ada kejadian yang mengerikan pada masa lalu di negeri para dewa ini.
Dalam perjalanan waktu, narasi tentang budaya dan ritual masyarakat Dieng banyak mengikuti kejadian alam tanah Dieng. Ritual ini rutin diadakan pada bulan Suro di setiap tahunnya. Ritual ini dimaksudkan untuk memohon kepada Sang Kuasa agar masyarakat Dieng dijauhkan dari segala bencana, sekaligus wujud syukur atas segala yang diberikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berbagai macam kesenian tradisional dipertunjukkan pada saat bulan Suro. Beberapa di antaranya bahkan berumur sudah sangat lama. Baritan adalah salah satu acara tahunan yang diadakan oleh masyarakat dataran tinggi Dieng. Kata baritan merupakan singkatan dari Mubarake Perilan Setan, yang artinya membubarkan peri dan setan. Ini adalah ritual yang ditujukan agar masyarakat desa Dieng terhindar dari balak dan bencana. Acara ini biasanya digelar pada saat penutupan bulan Suro. Di dalam rangkaian baritan, biasanya ada rangkaian kesenian seperti lengger dan cepin. Berasal dari kata-kata eling yongger, lengger pada masa lalu sering dikonotasikan pada hal negatif yang berhubungan dengan perkirahian. Adalah Sunan Kalijaga yang merubah kesan negatif dari tarian ini dengan menyisipkan dakwah di dalamnya. Lengger sendiri konon sudah ada sejak zaman Kerajaan Kediri. Kesenian yang satunya lagi adalah jepin. Kesenian ini diciptakan dengan tujuan untuk menumbuhkan semangat juang melawan penjajah. Gerakan olah kanuragan yang menciptakan gerakan tegas seirama dengan tabuhan beritme dinamis membuat jepin sangat diminati warga. Biasanya kesenian jepin ini ada di penghujung acara dan dibarengi dengan beberapa kerasukan pemain dan penonton jepin. Itu semua tentu saja akan segera menghilang jika tidak dijaga dengan baik. Ini adalah embun upas yang sering dipahami orang sebagai bunga es. Pada masa sekarang, berbondong-bondong wisatawan datang ke Dieng untuk melihat kejadian ini. Padahal, embun upas dalam pemahaman masyarakat Dieng adalah hal yang perlu diwaspadai. Karena embun upas bisa mematikan kentang yang merupakan komoditi utama perkebunan di Dieng semenjak tahun 1980-an. Segala macam tanaman akan mati dan mengering ketika terserang embun upas ini. Embun upas sendiri adalah kejadian alam yang terjadi setiap tahunnya di Dieng. Pada saat seperti itu, secara umum dikenal sebagai masa bediding atau suhu terdingin. Kondensasi di udara Dieng memungkinkan uap air jatuh menjadi salju. Uap air yang terkondensasi akan menangkap belerang dan kandungan asam dari kawah di dataran tinggi Dieng. Jika belerang dan senyawa asam dari kawah terus terperangkap dan jatuh, maka akan bersifat toksit bagi manusia, tanaman, serta hewan. Dan inilah yang dikenal masyarakat Dieng sebagai embun upas.
Kejadian alam ini memunculkan kearifan lokal masyarakat dalam menghadapinya, seperti memasang bendera kecil sebagai penanda datangnya embun upas. Jika tidak ada angin yang menggerakkan bendera, itu artinya keadaan waspada karena embun upas kemungkinan akan turun. Memang tidak selalu bunga salju yang turun adalah berbahaya. Ada kalanya hanya seperti bunga salju biasa. Dan tidak hanya mematikan, belerang dan senyawa asam dari kawah juga banyak menyebabkan korosi pada benda berbahan dasar besi. Apalagi proses kimia dari eksplorasi alam di Dieng lebih memperburuk keadaan ini. Dieng yang sekarang sudah bukan lagi Dieng yang dulu. Walaupun sudah menjadi daerah wisata sejak zaman kolonial, tetapi wisata masa kini esensinya sudah sangat berbeda jika dibandingkan dengan masa lalu. Dieng sudah menjadi tujuan pariwisata andalan Provinsi Jawa Tengah. Beberapa festival kebudayaan diadakan di Dieng untuk lebih menarik wisatawan. Dieng ini kan mempunyai nilai yang sangat tinggi dengan nama lain Kahyangan, tempat para dewa, candi yang luar biasa di puncak gunung ini kan menjadi satu kesatuan dengan alam sekitarnya. Ketika kita melihat dulu Candi Dieng dan kita ambil gambarnya misalnya di sekitaran adalah gunung-gunung, ini kan sangat luar biasa kesatuannya. Dieng tak lagi hanya dikenal turis setempat saja, namanya sudah bergaung sangat jauh. Kehidupan masyarakat pun sudah berubah. Pariwisata menjadi hulu dari segala pergerakan ekonomi masyarakat Dieng. Banyak hal baru masuk di Dieng demi menarik datangnya wisatawan, termasuk kuliner yang menjadi ciri khas suatu daerah. Ini hanya sedikit dari kuliner masa lalu yang tertinggal di Dieng. Minuman kesehatan Purwaceng dan Karika adalah di antaranya. Purwaceng atau antanan gunung adalah obat seperti ginseng atau akar pepohonan yang memang tumbuh di dataran tinggi Dieng. Karena rasanya yang menghangatkan dan mempunyai banyak khasiat, Purwaceng menjadi bahan baku utama pembuat minuman herbal asli Dieng. Demikian pula Karika. Buah yang biasa disebut sebagai pepaya Dieng adalah kerabat pepaya yang menyukai keadaan dataran tinggi basah antara 1.500 hingga 3.000 meter di atas permukaan laut. Walaupun bukan asli Dieng, Karika sudah menjadi makanan khas Dieng sejak masa lalu dan di masa sekarang menjadi oleh-oleh kuliner khas Dieng. Selain itu juga dapat ditemui pengolahan teh tradisional ala Dieng yang masih dikerjakan ibu-ibu di pinggiran desa Dieng. Tehnya mereka dapatkan dari sekitar pekarangan saja.
penginapan dan segala hal yang berhubungan dengan pariwisata seakan berlomba tumbuh di area Dieng. Para pendatang pun mulai memenuhi tanah Dieng untuk mencari peruntungan hidup. Area perkebunan masyarakat pun kini semakin bergeser ke pinggiran menjauhi pusat keramaian Dieng. Dan ada yang bertambah, tentu saja ada yang berkurang. Jika tidak dijaga dengan benar, maka masuknya budaya baru berarti hilangnya budaya yang lama. Wisatawan masa kini banyak yang hanya peduli pada eksistensi diri atau dengan kata lain, memenuhi kebutuhan bersuah foto di media sosial saja tanpa diikuti dengan kepedulian terhadap peninggalan masa lampau. Wisata yang instagramable lebih banyak diminati, sehingga banyak warisan budaya masa lalu diubah tampilannya agar menjadi lebih fotogenik tanpa mengindahkan nilai-nilai arkeologi yang ada. Sampah mulai terlihat di mana-mana tanpa penanganan yang baik. Kurangan air bersih, tata kawasan kota yang melegitimasi Dieng menjadi sebuah kota, ini kontradiktif dengan Dieng yang identik dengan suasana pedesaan dan asri. Telaga-telaga di Dieng banyak yang surut karena airnya dieksploitasi dengan pompa hisap untuk kebutuhan air masyarakat, terutama perkebunan. Kabeh wong sak undere kene, sak kitare kene arep tuku apa bae, dah tuku dodolanane nyong. Ya karepe nyong, ya karepe Sang Hyang Wenang. Budaya-budaya lama pun mulai terpinggirkan. Kearifan-kearifan lokal mulai berganti dengan modernitas. Ojo pati-pati Bali yen panyuwunanane aku durung kesembadan. Yo karepku yo saka kersaning Sang Hyang Wenang. Disadari atau tidak, dataran tinggi Dieng adalah salah satu tempat di mana jejak sejarah tua Nusantara tumbuh. Banyak peninggalan masa lalu ditemukan di sini. Berbagai upaya untuk menjaga jejak-jejak leluhur di Tanah Hyang ini selalu dilakukan oleh Direktorat Perlindungan Kebudayaan. Zonasi merupakan suatu upaya perlindungan terhadap cagar budaya dengan regulasi tentang ruang-ruang zonasi yang akan ditetapkan. Di dalam Undang-Undang Pasal 72 disebutkan salah satu perlindungan itu melalui zonasi gitu ya. Zonasi itu yang akan menentukan berapa keluasan yang akan kita keluasan situs itu yang akan kita lindungi. Lalu kemudian untuk pemanfaatannya kita bentuk zonasi. Dalam rangka pemanfaatan ada zonasi inti, penyangga, pengembang, penunjang gitu. Nah, dalam rangka pemanfaatan kita harus atur. Jadi zonasi itu dalam rangka mengatur gitu ya, mengatur apa yang boleh, apa yang tidak dilakukan di kawasan itu. Dalam penentuan ruang zonasi harus didahului dengan sebuah kajian untuk mengidentifikasi setiap tinggalan dan gejala arkeologis yang ada, serta identifikasi jenis dan kondisi lingkungan baik berupa lingkungan alam maupun lingkungan sosial budaya. Ada beberapa kelompok candi yang sudah terdata oleh Direktorat Perlindungan Kebudayaan. Candi Arjuna, Gatotkaca, Dwarawati, Bima, dan Magresari.
Goa itu masuk ke dalam program zonasi Direktorat Perlindungan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan. Sementara temuan di sekitar kawasan Percandian Dieng disimpan di Museum Dieng, Kailasa. Karakter candi-candi di Dieng pun cukup unik. Secara normatif, candi-candi ini dipercaya sebagai peninggalan era Hindu yang dibangun abad ke-7 yang kemudian oleh orang kolonial Belanda ditemukan lagi dan diberi nama sesuai dengan narasi kepercayaan orang lokal. Dari sebuah prasasti yang ditemukan di dalam kompleks, terdapat angka tahun 713 Saka atau sama dengan 809 Masehi, sehingga kemungkinan besar candi-candi di Dieng berasal dari abad ke-8 atau 9, walaupun ini juga masih menjadi perdebatan para ahli. Selain candi-candi yang sudah terdata itu, jejak-jejak masa lalu masih banyak yang baru ditemukan. Ada Ondo Buddha atau jalan setapak peninggalan masa lalu, ataupun peninggalan-peninggalan yang lainnya. Semuanya tersebar di wilayah Dieng dan sekitar. Selain itu, perdebatan bahwa jejak peradaban yang jauh lebih tua juga sudah ditemukan dalam masa kolonial. Selain bangunan candi di dataran tinggi Dieng, itu ternyata kemudian banyak bangunan-bangunan yang itu bukan sebagai bangunan candi, tetapi sebagai bangunan hunian yang sekarang dinamakan Dharmasala, dan kemungkinan itu adalah sebagai bentuk dari dulu bangunan-bangunan asrama yang itu dipakai untuk para pemuka agama, tapi juga para murid-murid yang ingin belajar mendalami lebih lanjut tentang agama Hindu. Bahkan, masyarakat masih sering menemukan di sekitar ladang-ladang milik mereka. Pada nanti tahun 2019 awal, warga menemukan Ganesha dan sebagainya, langsung dilaporkan ke BPJB. Pada dulu memang banyak sekali benda-benda yang karena masalah takut akhirnya ditutup dipendam karena takut tanahnya akan diminta oleh pemerintah padahal oleh BPJB. Kalau sekarang mungkin karena ada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 kan masyarakat bisa memelihara atau merawat benda-benda cagar budaya. Keberadaan cagar budaya benda ini erat kaitannya dengan masyarakat Dieng pada masa lalu, ketika candi-candi ini berdiri maupun pada era sesudahnya. Banyak aktivitas yang dilakukan yang kemudian menjadi budaya turun-temurun, beberapa di antaranya masih dilakukan sampai sekarang. Salah satunya adalah berdoa dan meminta berkah untuk kehidupan dan kesuburan tanah mereka. Narasi tentang anak gimbal atau gembel dalam bahasa setempat di Dieng sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Ini dibuktikan dengan beberapa dokumentasi dari luar negeri. Setidaknya ada dua versi narasi tentang anak gimbal ini yang paling menonjol. Yang pertama, anak gimbal merupakan titisan dari Tumenggung Kolodete, salah satu leluhur masyarakat Dieng.
Ada banyak cerita tentang Tumenggung Kolodete ini yang kebanyakan dikaitkan dengan spiritual dan kesaktiannya. Dan karenanya, bocah-bocah Gimbal yang erat hubungannya dengan cerita tentang Tumenggung Kolodete ini juga tidak bisa dilepaskan dari cerita-cerita yang berbau gaib dan spiritual. Putu yang ini bisa kalau ada orang yang mau meninggal, gini, mbok antar mayit, mbok antar mayit. Ya bisa jadi ada. Bahkan ada cerita di masa lalu yang mengatakan anak Gimbal tidak bisa difoto wajahnya, walaupun cerita itu sudah tidak berlaku lagi sekarang. Dusun Pawuhan Dieng Kulon adalah salah satu dusun dengan jumlah anak Gimbal yang banyak. Saat ini ada belasan anak Gimbal di dusun ini. Jarang sekali atau sekarang bisa dikatakan tidak ada anak Gimbal yang sudah Gimbal sejak lahir. Biasanya rambut Gimbal tumbuh pada anak-anak di Dieng ketika bayi atau balita. Sakit demam tinggi adalah tanda-tanda yang mengikuti seorang anak jika akan tumbuh rambut Gimbal. Dan untuk memotongnya pun ada tata cara dan ritualnya. Sang anak akan mengajukan permintaan tertentu yang harus dituruti. Jika tidak dituruti, maka setelah dipotong, rambut yang tumbuh akan Gimbal kembali. Pemotongan rambutnya pun biasanya dilakukan oleh seorang tetua adat, kiai, atau orang yang dianggap linuweh di desa. Anak itu kadang-kadang kalau nggak cocok dari siapa yang harus motong atau permintaan itu tidak dituruti, itu kadang bisa tumbuh lagi. Sebagian besar yang pernah dialami. Tetapi di masa sekarang, untuk alasan pariwisata, pemotongan rambut anak Gimbal dilakukan di pelataran komplek Candi Arjuna yang rutin dilakukan setiap tahunnya pada saat acara Dieng Culture Festival. Dan di masa pandemi ini, ritual potong rambut anak Gimbal juga dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Cerita anak Gimbal lainnya adalah rambut Gimbal yang tumbuh disebabkan kepercayaan dalam masyarakat. Apabila ada anak yang sakit panas, rambutnya tidak diperbolehkan dikeramas sampai beberapa waktu. Inilah yang menyebabkan rambut Gimbal pada anak-anak Dieng. Kebudayaan masyarakat Dieng sudah bercampur dengan kebudayaan para pendatang. Hanya sedikit saja dari para generasi muda Dieng yang menguasai atau mengetahui budaya asli Dieng. Kebudayaan luar Dieng membaur dan menginvasi Dieng begitu masif dan mulai secara perlahan-lahan mengaburkan budaya asli masyarakat Dieng. Hanya orang-orang tua yang menjaga warisan leluhur supaya tetap ada. Sementara banyak dari kaum muda Dieng tenggelam dalam arus modernitas. Butuh keterlibatan dari semua pihak untuk melestarikan kearifan lokal dan jejak-jejak masa lalu di masa sekarang ini, agar Dieng
tetap menjadi dihiang atau tempat para dewa dalam bahasa Kawinya, serta menjaga Dieng menjadi rumah yang nyaman dan asri untuk ditinggali. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah dan budayanya. Ana kidung rumeksa ing wengi, ana dewa kelanglang jagat, luputa ing lara, luputa pilai kabeh, anak kecucuku ting waspada, jamane wis jaman edan.